segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan takwa kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan nantinya di akhirat, dan juga kita akan mencapai dunia dan bahagia. Sering salawat dan salam tempat kita sampaikan kepada junjungan Nabi alam baginda Rasulullah SAW. Pada kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dengan berbanyak kita bersalawat kepada Nabi kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dan naungannya nanti di akhirat. Kita bersama baginda Rasulullah akan ditempatkan suatu tempat yang paling indah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat hamba Allah dimuliakan. Ada perjumpaan yang singkat pada hari ini adalah tentang keseimbangan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Dari ayat dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah menjelaskan sebagaimana yang saya bacakan tadi di awal khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, yaitu kebahagiaan dan kenikmatan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan kebahagiaan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau terhadap orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabril fasada fil ardh, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin sidang Jumat hamba Allah dimuliakan. Kalau kita lihat, kalau kita kaji ayat ini secara mendalam, kita akan menemukan sebuah nasihat yang sangat berguna bagi kita. Setidaknya ada 4 nasihat yang sangat berguna, yang berharga bagi kita. Yang pertama adalah wabtaghi bima ataqallahu darul akhir. Carilah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu tentang kenikmatan kebahagiaan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan tapi jangan melupakan tentang kebahagiaan dunia. Dalam tafsir itu tafsir dalam kitabnya Al-Jalalah yang saya jelaskan bahwa kedua ayat ini merupakan ada kehidupan kita di dunia, ada keseimbangan, yaitu keseimbangan kita mengutamakan kehidupan akhirat, dan kita akan mencapai kebahagiaan dunia. Ada keseimbangan di antara kehidupan akhirat dan dunia, karena kehidupan akhirat adalah salah satu tujuan akhir buat kita yang akan hidup khalidina fiha abada, yang akan kita nikmati kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dunia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya sementara, dan salah satu jalan menuju kita akan mendapatkan yaitu kenikmatan nanti di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat hamba Allah yang dimuliakan, itu semuanya karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hidup seperti kaum seorang tokoh rakus, seorang tokoh yang disebut dengan tokoh yang mengejar harta. Di sana ceritakan yang hidupnya hanya mengejar harta dunia, yang sudah dinukilkan dalam Al-Quran kisah Qarun. Dia terus sibuk mencari harta.
untuk mencari kenikmatan dunia, dan dia lupa dengan kehidupan akhirat, yang sementara kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Hadirin sidang berjumpa hamba yang dimuliakan, awalnya adalah Qarun itu adalah manusia biasa, tapi Allah memberikan ujian baginya. Diberikan oleh Allah sedikit harta, kemudian Qarun mulailah hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya dia terus berburu mencari harta karunia. Akhirnya dia lupa dengan kehidupan akhirat. Apa yang terjadi ketika Qarun sudah hidupnya bergelimat dengan harta, kemewahan, kesenangan dunia, tapi Allah tidak diam. Akhirnya Qarun pun terjerembab satu tempat lubang yang sangat dalam. Akhirnya dia masuk ke dalamnya dan dia terkubur oleh hartanya sendiri, dan dia mati karena tertimpa hartanya sendiri. Hadirin sekalian jemaah rumah hamba Allah yang dimuliakan, marilah kita manfaatkan waktu kita yang saat ini tinggal menghitung jari. Kita gunakan dengan sebaik-baik, dengan semaksimal mungkin. Kita berusaha terus untuk berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Karena jalan satu-satunya adalah kenikmatan mencari kehidupan yang baik, itu husnul khotimah, itu adalah lebih baik dari kehidupan kita. Hadirin sekalian berjumlah hamba Allah dimuliakan, ayat berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau terhadap orang lain sebagaimana engkau telah dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan kasih sayang kepada kita. Jangan kita memberikan pandangan kepada saudara kita yang jelek. Jangan kita berbuat sehingga orang lain memandang kita itu tak patut dan tidak pantas di mata masyarakat. Berbuat baiklah yang biasa-biasa saja. Kalau tak cukup, sebagaimana Allah katakan, Allah telah berbuat baik kepada. Setidak-tidaknya kita memberikan contoh suri teladan yang baik. Itulah salah satu jalan untuk bisa memberikan, mewarnai kehidupan kita dalam bermasyarakat. Hadirin sekalian jemaah hamba Allah dimuliakan. Kemudian daripada itu, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau berkata, dunia ini seperti taman yang indah. Ad-dunya al-bustan. Dunia ini seperti taman yang indah. Bagaimana taman yang indah itu? Taman yang indah itu harus diwarnai. Dengan dunia ini diwarnai dengan apa? Yaitu diwarnai dengan para ulama, para cendekiawan, para orang pintar, orang pandai, orang yang berilmu. Bagaimana para ulama memberikan pencerahan kepada masyarakat. Orang cendekiawan, orang pintar, orang pandai itu yang memberikan informasi yang baik dan benar. Bagaimana orang-orang yang berilmu, yaitu memberikan ketenangan, kepahaman, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang bahagia. Inilah salah satu kebahagiaan ketika masyarakat itu mendapati orang-orang yang senantiasa memperdulikan masyarakatnya. Ini seperti apa yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, bagaimana keindahan kata Rasulullah, dunia itu seperti yang indah. Dia mengatakan al-adil al-umara, itu adalahnya adilnya para pemimpin. Pemimpin yang adil dari tingkat bawah, mungkin tingkat RT RW sampai pada tingkat pemerintahan pusat sana. Ketika keadilan itu ditegakkan,
maka masyarakat pun merasa tenang dan nyaman, mungkin bahagia. Karena apa? Ketenangan, kedamaian itu terwujud karena pemimpinnya menunjukkan sifat yang adil. Inilah kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasul yang ketiga? Dia mengatakan balatul ajilatul aliyah, yaitu penyantunnya adalah orang-orang kaya, penyantunnya adalah orang-orang pengusaha, saudagar yang mengerti orang-orang yang paling bawah. Bagaimana seorang pengusaha, bagaimana seorang yang kaya raya yang mengerti, melihat orang-orang yang di bawah. Mungkin kedengarannya tidak ada kata-kata orang kelaparan, mungkin tidak ada kedengar lagi kata-kata orang miskin. Karena apa? Mereka diperhatikan secara baik-baik, mereka dipedulikan, mereka diperhatikan dari kehidupannya hari-hari. Hadirin sidang Jumat Jumat hamba Allah yang mulia, itulah para ulama, itulah para cendekiawan, itulah para pengusaha dan saudagar yang senantiasa ikut dalam memperhatikan masyarakat. Kemudian daripada itu, Rasulullah mengatakan bahwasanya kalaulah itu terjadi, kualitas masyarakat itu akan tinggi, derajatnya akan tinggi, mereka akan ngerti bagaimana kehidupan itu dia jalani. Kata Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang Allah panjangkan umurnya, ketika sampai detik-detik akhir kematiannya, amalannya itu tetap berjalan. Masya Allah. Sampai dia menemui ajalnya, amalnya tidak akan putus, dia tetap bersedekah. Hartanya yang ada sisanya senantiasa diingatkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian kata Rasulullah, wasarun nasi ditolak umruhu wasa'a amaluhu. Dan orang-orang yang senantiasa jelek atas pikirannya sampai detik-detik akhir hayatnya, jeleklah pula senantiasa ia lakukan. Inilah barangkali bahwasanya ada keibaratannya, baik dan buruknya itu selalu seiring dan sejalan. Hadirin sidang Jumat Allah dimuliakan, di ayat yang terakhir, wala taqdiru fasada fil ardh, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini diartikannya, jagalah dirimu, jangan kamu rusak dirimu, jangan kamu rusak keluargamu, anak istrimu, jangan kamu rusak lingkungan, jangan kamu rusak alam semesta ini. Kamu akan bertanggungjawabkannya, kamu akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya jangan sampai kamu itu meninggalkan warisan yang tidak berguna untuk masa depan anak cucu kita yang akan datang. Hadirin sidang Jumat hamba Allah dimuliakan, sungguh sangat indah kalaulah seandainya hidup ini teratur rasanya. Nasihat yang ada di ayat tersebut, semoga kita nantinya menjadi orang yang terhormat nanti kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan dalam kurban yang singkat ini menjadikan buat kita semua, menjadikan renungan bahwa hidup itu tidak abadi di dunia, tapi kita akan menikmati kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat yang kekal selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat al-hakim. Aku berjaya, astaghfirullah wa atubu ilaih.